Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marcelinus Pratama dari kelas IF405. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah analisa berorientasi objek. Baik, yang pertama ini ada flowchart dari sistem administrasi yang sekarang sedang berjalan. Flowchartnya seperti ini. Jadi pada pertama-tama itu start, lalu ada decision untuk melihat apakah pasien tersebut baru atau tidak. Ketika iya, pasien baru itu pasien diwajibkan mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu. Setelah itu, pasien mendapatkan kartu pasien. Nah, lalu masuk ke pasien menyerahkan kartu pasien ke admin. Kalau misalnya pasien lama, itu langsung menyerahkan kartu pasien ke admin. Setelah diserahkan, lalu pasien menunggu di ruang tunggu. Lalu ada decision lagi, apakah pasien dipanggil? Jika tidak, maka harus menunggu dulu. Ketika dipanggil, maka pasien akan masuk ke ruang pemeriksaan. Setelah masuk, lalu dokter akan cek riwayat berobat pasien. Setelah itu, dokter akan memeriksa. Nah, setelah diperiksa, pasien akan mendapatkan diagnosa dan resep obat. Setelah itu, diagnosa dan resep obat tersebut disimpan manual per pasien oleh adminnya. Nah, lalu ada usulan sistem administrasi yang baru. Baik, ya, di sini ada analisis permasalahan. Yang pertama, pencatatan data pasien masih manual. Hal ini membuat data rentan hilang. Lalu saat pasien berobat, dokumen riwayat pasiennya itu sulit ditemukan dan membutuhkan waktu yang lama untuk mencarinya karena ada banyak dokumen dan dicari manual. Lalu prosesnya lambat dan repetitif, yaitu berulang. Misalnya ada pasien ini dicari, kita itu ke situ lagi harus dicari lagi manual. Lalu tidak ada integrasi antara dokter dan bagian administrasi. Lalu sulit untuk melakukan rekap laporan bulanan. Lalu ada user requirement. Yang pertama admin. Admin itu bertugas untuk menginput data pasien baru, mencetak kartu pasien, lalu mengecek diagnosa dan resep pasien, lalu cek data pasien yang terdaftar, lalu memasukkan pasien ke dalam sistem antrian. Lalu pasien itu bisa melihat nomor antrian, dia nomor berapa. Lalu dokter itu bisa melihat daftar pasien, melihat riwayat berobat pasien yang berisi diagnosa dan resepnya, lalu menginput diagnosa dan resep pasien setelah melakukan pemeriksaan. Lalu ada recruitment gathering. Yang pertama itu bisa melalui wawancara terstruktur atau melakukan wawancara dengan staf administrasi dan dokter. Lalu juga ada survei, yaitu mengirimkan form ke pasien untuk mengumpulkan feedback mengenai pengalaman dan harapan mereka agar bisa dijadikan pacuan. Kita akan membuat sistem yang baru itu seperti apa. Lalu analisa dokumen, analisis dokumen, yaitu menelaah form pendaftaran, rekam medis, lalu laporan bulanan, dan SOP existing sebagai dasar untuk merancang data model dan proses. Lalu ada observasi, yaitu melakukan observasi atau pengamatan langsung proses kerja admin dan dokternya di klinik X untuk memahami alur nyata dan menemukan titik kesulitan yang dialaminya. Jadi diobservasi dulu sistem yang sekarang berjalan itu seperti apa. Lalu ada benchmarking itu untuk mempelajari sistem serupa di klinik atau rumah sakit lain sebagai perbandingan fitur dan mencari best practice-nya untuk mendapatkan inspirasi fitur unggulan. Lalu ada storyboarding untuk menggambarkan skenario alur pasien step by step dalam bentuk gambar atau cerita atau storyboard untuk menjelaskan alur proses secara visual dan mudah dipahami oleh semua pihak, termasuk pihak rumah sakitnya. Lalu ada perancangan sistem yang baru. Nah, ini merupakan use case-nya pada sistem yang baru, yaitu admin di sini itu bisa mendaftarkan pasien, melihat data kartu pasien dan memasukkan data pasien ke antrian dan melihat data antrian yang sudah dimasukkan. Lalu pasien itu hanya bisa melihat data antriannya saja. Lalu dokter itu bisa mengisi form diagnosa dan resep pasien dan bisa melihat
data riwayat berobat atau diagnosa dan resep pasien yang sudah terdaftar. Nah, berikut ini dia tabel penjelasannya, yaitu yang pertama, pada Yosius terdapat mendaftarkan pasien, aktornya itu admin. Itu mendaftarkan pasien baru dan memberikan kartu pasien. Lalu ada melihat data pasien dengan aktor admin, itu mencocokkan kartu pasien dengan data pasien yang ada, apakah ada atau tidak, seperti itu. Lalu ada memasukkan data pasien ke antrian, itu dilakukan oleh admin, yaitu memasukkan data pasien ke dalam list antriannya. Jadi jika kartunya sudah cocok, maka dimasukkan ke list antrian. Lalu ada melihat data pasien. Nah, itu aktornya admin itu melihat data antrian untuk memanggil pasien memasuki ruangan dokter. Lalu ada proses melihat data riwayat berobat yang dilakukan oleh dokter, yaitu dokter melihat riwayat diagnosa pasien untuk mempermudah pemeriksaan dan pemberian resep obat. Jadi bisa melihat riwayatnya, sakitnya ini apa, seperti apa. Gitu. Lalu ada mengisi form diagnosa dan resep pasien. Dilakukan oleh dokter, yaitu memasukkan diagnosa dan resep obat pasien ke dalam data riwayat berobat pasien. Lalu ada melihat data antrian dilakukan oleh pasien untuk melihat sekarang itu antrian ke berapa dan berapa yang sedang dipanggil, seperti itu. Lalu ada diagram activity, sistem yang baru. Nah, seperti ini. Yang pertama itu dilakukan oleh admin. Admin mengecek data pasien di kartu pasien, dilihat ada atau tidak. Ketika ada, maka admin akan langsung memasukkan data ke antrian. Jika tidak ada, maka pasien harus admin mendaftarkan pasiennya. Lalu setelah didaftarkan, masuk ke dalam antrian. Setelah itu beralih ke pasien. Pasiennya menunggu dipanggil. Lalu ada di situ jika apakah pasiennya dipanggil, jika belum dipanggil maka pasien akan terus menunggu dulu. Nah, jika dipanggil maka pasien akan menuju ke ruangan dokter. Setelah itu dokternya itu melihat ini pasien baru atau bukan. Jika dicek dulu di riwayatnya, jika dia pasien baru, maka dokter akan langsung melakukan pemeriksaan terhadap pasiennya. Jika dia bukan pasien baru atau yang sudah pernah berobat ke situ, maka dokter akan melihat riwayat periksanya terlebih dahulu. Lalu baru melakukan pemeriksaannya. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan, dokter akan memasukkan diagnosa dan resep obat ke dalam sistemnya, sistem yang baru. Nah, seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.